Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Banyak umat Kristen atau warga gereja yang terheran-heran dengan pernyataan sikap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI pasca kunjungan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Media beramai-ramai mengekspos berita ini sehingga PGI seperti menjadi trending topik terkait dengan KPK dan gagalnya 75 orang pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan. Pertanyaan yang muncul di berbagai diskusi di media sosial adalah mengapa yang disambangi adalah PGI? Mengapa bukan KWI atau NU atau Muhammadiyah atau organisasi keagamaan lainnya? Menurut informasi dari Pendeta Jeki Manuputi, kunjungan ke PGI ini adalah atas saran dan inisiatif dari komunitas karyawan Kristen di KPK, khususnya mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini, dan mereka datang ditemani oleh Saur Siagian sebagai anggota tim hukum 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Tetapi ada pertanyaan lain, mengapa yang datang harus juga Novel Baswedan? Apakah ini tidak menjadi bagian dari upaya Novel untuk mencari dukungan kepada dirinya? Apakah pernyataan PGI ini secara implisit memperlihatkan dukungan PGI kepada Novel Baswedan atau kepada lembaga KPK? Kunjungan perwakilan 75 pegawai KPK ke PGI secara positif dapat dilihat sebagai bentuk kepercayaan kepada gereja, khususnya PGI, dan juga kesempatan bagi PGI untuk menyatakan suara kenabiannya dalam menyikapi isu-isu yang ada di tengah-tengah bangsa ini, terutama yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dalam masyarakat yang terkait dengan korupsi. Tetapi kunjungan ini bisa juga dilihat secara negatif atau dimaknai secara negatif sebagai bentuk pencarian dukungan dari orang-orang tertentu yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini. Apalagi orang seperti Novel Baswedan yang ikut datang ke PGI selama ini menjadi sorotan banyak warga masyarakat terkait dengan kiprahnya di KPK. Media juga lebih menonjolkan keberadaan Novel Baswedan dalam pertemuan dengan PGI ini. Sikap positif dan dukungan kepada PGI misalnya ditunjukkan oleh kolega saya, Silo Wilar, yang menurutnya pernyataan PGI ini merupakan sebuah gently prophetic reminder yang dihubungkan dengan pernyataan sikap Presiden Jokowi yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan masalah ini. Jadi menurutnya pernyataan PGI ini adalah reminder kepada Presiden Jokowi agar mendorong para pelaksana di lapangan untuk merealisasi harapan Presiden ini. Sementara itu, sikap kritis terhadap PGI ditunjukkan oleh Opayapi Pelokila, alumnus STT Jakarta, yang merupakan sahabat dari Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI, dan juga Pendeta Jeki Manuputi, Sekum PGI. Opayapi dengan tegas dan keras mengingatkan PGI bahwa di tempat membersihkan korupsi, di situ terdapat korupsi, dan di tempat anti koruptor, di situ terdapat koruptor. Saya jadi ingat sebuah partai yang beberapa tahun silam kental dengan slogan lawan korupsi, tetapi ternyata beberapa tokoh partainya terjerat korupsi juga. Menurut saya, sebenarnya sikap PGI ini berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah menolak cara-cara melabelkan seseorang dengan label-label intoleran atau radikalisme yang bisa berdampak pada melemahkan bahkan mematikan profesionalitas atau kinerja seseorang. Meskipun menurut saya profesionalitas atau kinerja seseorang sebenarnya tidak harus bergantung pada label yang diberikan kepadanya. Yang kedua, menolak upaya melemahkan KPK dalam bentuk atau cara-cara apapun. Ketiga, mendorong Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti pernyataannya terkait dengan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini. Terkait dengan hal yang pertama, PGI tampaknya prihatin dengan pelabelan intoleran dan radikalisme yang dikaitkan dengan 75 pegawai KPK tersebut.
PGI tidak setuju jika tes wawasan kebangsaan berakhir dengan upaya menggiring opini masyarakat pada sikap melabelkan mereka yang gagal tes dengan label-label yang berbau intoleran dan radikalisme. Pemerintah juga terkesan melakukan pembiaran terhadap opini publik terhadap para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini, termasuk pelabelan negatif kepada mereka yang tidak lolos tes. Dalam percakapan saya dengan Pendeta Jeki Manuputi melalui telepon, Pendeta Jeki mengatakan bahwa upaya melabelkan orang-orang yang tidak lolos tes ini dengan istilah kadrun adalah tidak tepat. Istilah kadrun yang merupakan akronim dari kadal gurun saat ini sudah menjadi sindiran kepada orang-orang keturunan Arab dan cenderung sektarian. Istilah ini juga menjadi label untuk orang-orang yang intoleran, tidak pro NKRI, bersyariah, dan mendukung proyek khilafah. Dan sekarang ditambah lagi dengan yang tidak pro Jokowi. Nah, kan tidak semua yang lolos itu keturunan Arab dan anti NKRI. Ada juga kok orang Kristen yang bukan keturunan Arab yang tidak lolos tes ini. Pendeta Jeki tidak setuju jika terjadi penggunaan diksi-diksi tertentu untuk menghantam atau membenturkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Apalagi kalau itu dipakai dalam tes wawasan kebangsaan. Untuk itu, menurut Pendeta Jeki, pemerintah harus transparan dalam menunjukkan seperti apa tes wawasan kebangsaan itu. PGI sebenarnya juga tidak tahu dengan pasti apa isi tes wawasan kebangsaan itu. PGI hanya tahu atau mendengar secara sepihak dari pihak perwakilan 75 pegawai KPK ini. Dan menurut saya masyarakat termasuk PGI memang tidak mempunyai informasi yang memadai karena bentuk atau isi tes wawasan kebangsaan yang beredar di media-media online maupun sosial juga beragam dan sulit dipastikan kebenarannya. Menurut Pendeta Jeki, PGI juga ingin menunjukkan bahwa gereja tidak boleh diam terhadap ketidakadilan yang terjadi. Bahwa jika ada hal-hal yang tidak benar di dalam KPK, terutama yang terkait dengan penanganan kasus-kasus korupsi, itu juga harus diselesaikan secara adil dan transparan. PGI sangat mendukung upaya pembenahan di dalam tubuh KPK, dan PGI sendiri juga menunjukkan sikap tegasnya berkaitan dengan sektarianisme dan radikalisme termasuk di dalam KPK. Jadi pernyataan sikap PGI lebih merupakan upaya menolak pelemahan KPK dalam bentuk atau cara apapun. Menurut PGI, KPK justru harus didukung untuk menjadi lembaga yang tetap teguh dan ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu menurut Pendeta Jeki, sikap PGI ini jangan dihubungkan atau dibatasi pada Novel Baswedan saja. Ada banyak masalah di dalam KPK yang harus menjadi perhatian bersama. Nah, banyak yang berpendapat bahwa PGI memang terlalu terburu-buru menyatakan sikapnya pasca pertemuan dengan perwakilan 75 pegawai KPK ini. Meskipun pernyataan PGI ini tidak bisa memuaskan semua orang, alangkah baiknya jika PGI juga mendengarkan pihak lain, khususnya pihak pemerintah. Sebagaimana dalam upaya pengelolaan konflik, kita tidak bisa hanya bersikap setelah mendengar dari salah satu pihak saja yang dianggap sebagai korban, tanpa mendengar juga dari pihak lain yang mungkin dianggap sebagai pelaku. Jadi akan lebih baik jika sebelum menyatakan sikapnya, PGI juga mengambil inisiatif untuk bertemu dengan pihak pemerintah agar PGI memiliki informasi yang lebih komprehensif dalam menyatakan sikapnya. Akan lebih baik juga jika dalam pernyataan sikap PGI ini, PGI tidak hanya berbicara tentang sikapnya terkait dengan 75 orang pegawai KPK ini, dan memberi kesan bahwa PGI hanya memberikan dukungan kepada mereka. Meskipun sudah pernah disampaikan, baik jika dalam kesempatan tersebut, PGI juga menyatakan sikapnya terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di KPK. Untunglah penjelasan tambahan dari Sekum PGI dalam laman PGI membantu memperjelas sikap PGI ini. Menyikapi hal ini,
kita diingatkan oleh dua pesan bijak tua. Yang pertama, semakin banyak pengetahuan, maka akan semakin lebih baik mengambil keputusan. Yang kedua, jangan pernah mengambil keputusan pada suatu perkara sebelum mendengar dari seluruh pihak yang bertikai. Semoga pesan bijak ini selalu kita ingat dalam menyikapi setiap peristiwa kehidupan kita. Teruslah berefleksi.